Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin ingin sharing ya tentang investasi lagi ya, terkait investasi. Jadi di usia teman-teman yang 18 tahun, 20 tahun, 25 tahun gitu ya, sampai usia 30 ini ada ini ya, si Yudi mungkin harus belajar investasi ini, si Yahya, si Hafidz ya, kemudian Eko, Puja gitu ya, Dani gitu ya. Ini harus belajar tentang investasi ini ya. Nurul ya, Nurul harus. Teman-temanku, sesungguhnya ya, kalau dihitung-hitung gitu ya, kebutuhan hidup kita itu setiap bulannya itu kan cukup gitu. Cukup itu artinya berapapun kita punya uang itu cukup. Bahkan gitu ya, separuh dari penghasilan kita aja itu cukup gitu. Itu sesungguhnya tidak terlalu banyak untuk hidup. Yang membuat menjadi banyak itu kan keinginan. Kalau kebutuhan sesungguhnya tidak banyak. Nah, ada cerita juga nih tentang investasi yang saya minta teman-teman ini saat gajian gitu ya, saat gajian itu langsung dipotongkan untuk investasi, dibeliin emas gitu ya. Nah, emas ini sangat ini ya. Emas ini sangat bagus. Emas tidak akan membuat kita kaya. Itu note-nya ya. Emas itu tidak akan membuat kita kaya, tapi emas bisa membuat kita tetap kaya. Gitu. Emas bisa membuat kita tetap kaya. Jadi bagaimana sih cara menggunakan emas? Nah, itu yang akan kita menjadikan pokok bahasan. Kalau kita itu sesungguhnya dalam kehidupan ini orang yang dikatakan kaya itu kalau punya aset gitu ya, ada aset tanah, aset rumah, itu kan kelihatan tuh aset-asetnya itu sehingga kita dikatakan kaya gitu. Aset bisnis, itu kan aset gitu ya. Nah, semua orang itu kalau mau beli tanah kan bayangannya butuh uang yang gede gitu ya, beli buat bisnis juga butuh modal yang gede gitu kan bayangan. Nah, ini ada nih namanya emas gitu. Emas yang mana ini adalah sebuah aset ya, aset yang mana bisa kita gunakan untuk mulai dari yang kecil gitu. Mulai dari kecil gitu. Nah, aset emas ini gitu ya, aset emas ini bisa harga 25.000 ada loh sekarang emas itu ya, berapa ya, kecil itu ya, harga 100.000 ada gitu, harga 250 ada, harga 1 juta ada. Nah, kalau teman-teman tiap bulan itu dari sebagian sisihan gaji itu dibeliin emas gitu ya, itu nanti pada fase-fasenya gitu, fase-fase teman-teman butuh uang itu bisa digunakan sebagai jaminan. Kalau ini terlepas dari riba ya, terlepas dari riba atau apa, cara menggunakannya adalah pertama digunakan untuk jaminan, gadaikan uang tiap bulan cicil, gadaikan cicil, atau kita mau jual ya, jual untuk beli sesuatu. Nah, ini membuat teman-teman itu punya aset yang mana aset itu tidak harus teman-teman menggunakan modal yang gede. Kalau tanah kan per meter nggak iso kan, nggak mungkin kan kita beli per meter kan, nggak mungkin gitu kan. Nah, kalau emas bisa gitu. Maka bagi teman-teman yang mau beli emas silahkan hubungi saya. Loh, kok gitu ya? Enggak gitu ya.
Hubungi Mbak Iis. Boleh ya itu. Jadi saya sarankan puja ini harus gitu. Jadi nanti mas kawin itu pakai itu gitu. Jangan dadak gitu. Ya mas kawin itu ya gitu loh. Itu. Atau jadi si Dani mulai itu Dani emas gitu, emas. Nah, keunggulan emas itu tadi, kalau misalnya butuh uang mepet gadein, butuh uang butuh ini dijual, walaupun ini riba ya gitu, tapi ada cara yang tidak riba, itu bisa minjem jaminannya emas, itu kan bisa pinjam uang jaminannya emas, itu bisa. Nah, nah hebatnya gitu, emas ini gitu ya, emas itu harganya itu selalu setara dengan 1 ekor kambing. Hebatnya emas ini selalu setara dengan 1 ekor kambing. Maka kalau teman-teman gitu ya, teman-teman ndak mau ini, berarti diternakkan jadi kambing gitu ya, emas atau kambing gitu. Nah, orang yang rajin emas, belajar emas itu orang yang rajin gitu ya, investasi emas ini, itu contohnya ada di relasi kita, itu di Banyuwangi, Bu Risnita. Itu apotek siapa ya yang sering hubungin ya, di sini ada enggak? Nah, itu dia investasinya emas itu. Nah, Pak Asrawi juga, Pak Asrawi besok kalau rezekinya banyak, nabungnya ke emas Pak Asrawi gitu. Nah, maka saya sarankan nih Eko itu puja itu untuk ini emas gitu. Untuk sekolah anak-anak gitu ya, misalnya untuk nabung investasi untuk nyekolahin anak-anak kuliah ke depan, itu pakai emas ya itu. Karena konten kita belum laku aja. Besok kalau pakai konten bisa aja, kita bayar pakai konten bisa gitu. Urung bisa gitu kan. Itu. Oke, itu dulu ya dari saya. Tapi saya sarankan mulai sekarang sebagian gaji teman-teman sisihkan dengan membeli emas. Itu entah itu 500.000, entah itu 1 juta, itu. Karena apa? Karena dulu saya pernah ya, bapak ibu saya itu tahun 1998 itu ada orang hutang itu pakai gabah. Katul. Hutang katul satu karung itu harganya berapa ya? Ya 700.000 gitu. Enggak ngasih 700. Berapa gitu ya katul itu. Nah, hutang beras juga gitu. Nah, ngembaliinnya itu enggak tahun 2000, tapi tahun 2022 gitu. Ya, harganya kan pakai uang itu, ngembaliin pakai uang kan ya juga nggak bernilai gitu. Nah itu. Nah, maka teman-teman kalau besok hutang juga gitu, kalau bisa malah hutangnya juga setaranya bukan uang, tapi setaranya hutangnya pakai emas saja, hutangnya itu dinilaiin. Nah, itu perlu dipikirkan juga gitu. Hutangnya akadnya dengan emas, bukan dengan ini. Demikian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau buka apotek tapi bingung harus mulai dari mana? Buku ini berisi strategi jitu dengan metode yang mudah dipahami untuk scale up bisnis apotek Anda.